Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Husnul Hatimah, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, dan yang saya hormati teman-teman semuanya dari Lokal D. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nasih dengan NPM 25126568. Di sini saya akan membahas materi dengan tema pembentukan akhlak mulia melalui pendidikan agama Islam. Sebelum kita memasuki pembahasannya, di sini saya ingin memberikan gambaran terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan akhlak mulia itu. Nah, jadi akhlak mulia adalah perilaku terpuji yang mencerminkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, akhlak ini tidak hanya berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tetapi juga tercermin dalam hubungan kita dengan sesama manusia dan lingkungan sekitar. Nah, kalau dalam hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak mulia ini dapat terlihat dari sikap taat beribadah seperti melaksanakan sholat tepat waktu, berdoa sebelum dan sesudah melakukan aktivitas, serta menjalankan perintah dan menjauhi larangannya dengan penuh kesadaran, bukan karena terpaksa. Nah, kalau dalam hubungan kepada sesama manusia, akhlak mulia ini tercermin melalui sikap jujur, sopan, saling menghormati, dan bertanggung jawab. Contohnya, bersikap jujur saat ujian meskipun tidak diawasi, menghormati guru dengan bertutur kata yang baik, serta menghargai teman tanpa membeda-bedakan latar belakangnya. Sedangkan dalam hubungan dengan lingkungan sekitar, akhlak mulia dapat diwujudkan dengan menjaga ketertiban, tidak merusak fasilitas umum, serta peduli terhadap lingkungan sekolah, misalnya membuang sampah pada tempatnya, ya, dan menjaga ketertiban kelas meskipun tidak ada guru. Nah, jadi dari contoh-contoh itu dapat kita pahami bahwa akhlak mulia itu bukan hanya sebatas teori yang dipelajari di kelas, tetapi merupakan kebiasaan baik yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lalu pendidikan Islam bertujuan membentuk peserta didik yang beriman dan berakhlak mulia. Nah, artinya di sini pendidikan Islam tidak hanya menekankan pada aspek pengetahuan atau intelektual, tetapi juga pada pembentukan sikap dan perilaku peserta didik. Akhlak mulia merupakan inti dari ajaran Islam dan teladan Rasulullah SAW. Nah, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi kalian. Nah, ayat ini menegaskan bahwa Rasulullah SAW adalah contoh terbaik dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam hal akhlak. Nah, selain itu, Rasulullah SAW juga bersabda, Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya, aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Nah, jadi hadis ini menunjukkan ya bahwa Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Hal ini berkaitan dengan kondisi masyarakat jahiliyah yang sebenarnya cerdas ya, tetapi rusak secara moral. Banyak perilaku menyimpang yang dianggap wajar pada masa itu. Seperti peperangan antar suku, ya kan, mengubur anak perempuan hidup-hidup karena dianggap aib keluarga. Nah, dan juga penindasan terhadap kaum lemah. Karena itu, Islam di sini hadir bukan hanya membawa ilmu, tetapi menjadikan akhlak sebagai pondasi utama kehidupan.
Sekolah menjadi tempat penting dalam menanamkan nilai moral dan keislaman sejak dini. Nah, lalu masuk ke pembahasan utama kita ya. Akhlak mulia adalah perilaku baik sesuai ajaran Al-Quran dan hadis, seperti jujur, disiplin, tanggung jawab, sopan santun, dan saling menghormati. Nah, jadi seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi ya, jadi akhlak ini tidak cukup hanya dipahami secara teori, tapi harus tercermin dalam perilaku nyata. Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan keagungan akhlak Rasulullah SAW dalam surah Al-Qalam ayat 4, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Dan sungguh engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa akhlak Rasulullah SAW menjadi standar utama dalam pembentukan akhlak umat Islam. Pendidikan Islam di sekolah membentuk akhlak mulia. Nah, melalui beberapa cara ya. Yang pertama di sini pembelajaran agama yang terarah. Nah, di mana siswa diajarkan nilai tauhid, ibadah, dan akhlak sehingga mereka memahami mana yang baik dan mana yang buruk menurut ajaran Islam. Nah, lalu yang kedua di sini melalui keteladanan guru. Nah, guru menjadi contoh langsung bagi siswa. Misalnya guru yang jujur, disiplin, dan santun dalam bertutur kata akan lebih mudah ditiru oleh peserta didik. Sebaliknya, kalau gurunya tidak mencerminkan akhlak yang baik, maka murid atau peserta didiknya juga kemungkinan akan meniru gurunya gitu. Contohnya nih, guru eh, merokok dalam kelas di hadapan murid-muridnya. Nah, nanti bisa saja murid-muridnya meniru gurunya gitu, juga ikut merokok gitu dalam kelas. Nah, maka dari itu kita tidak boleh gitu, tidak boleh mencontoh yang tidak baik. Kita harus memberikan contoh yang baik sebagai guru. Nah, kayak gitu. Lalu yang ketiga, pembiasaan perilaku Islami. Nah, itu seperti berdoa ya sebelum dan sesudah pembelajaran, sholat berjamaah di sekolah, mengucapkan salam, serta membiasakan sikap disiplin dan tanggung jawab. Nah, selain itu, eh, lingkungan sekolah yang religius juga sangat mendukung pembentukan karakter siswa. Lingkungan yang baik akan melahirkan kebiasaan baik, sedangkan lingkungan yang kurang kondusif dapat mempengaruhi perilaku siswa secara negatif. Nah, jadi kesimpulannya, pendidikan Islam berperan besar dalam membentuk akhlak mulia siswa. Nah, jadi pendidikan eh, tidak cukup hanya mengembangkan aspek pengetahuan saja, tetapi juga harus membentuk karakter dan kepribadian peserta didik. Akhlak terbentuk melalui kebiasaan, contoh nyata, dan pembinaan berkelanjutan. Nilai akhlak dapat diterapkan dalam kehidupan sekolah dan sehari-hari, sehingga siswa menjadi pribadi yang berilmu dan berkarakter sesuai dengan teladan Rasulullah SAW. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga materi saya ini bisa menambah wawasan dan memberikan manfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.